Kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak Ibu karyawan muslim Astrografia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih mengkaruniakan kita nikmat iman dan Islam, yang atas keduanya kita masih diberikan tuntunan untuk bisa hadir dan berkumpul di sore kali ini dalam sebuah majelis yang insya Allah akan senantiasa berbarokah, senantiasa dinaungi kebaikan, yaitu majelis ilmu. Alhamdulillah pada sore kali ini kita berjumpa kembali dengan kegiatan rutin kita setiap bulan, yaitu tablik perisai Astrografia, di mana untuk edisi Februari ini akan menghadirkan tema terkait tentang doa, sebentar. Penyebab doa yang tertunda. Alhamdulillah, narasumber kita Pak Ustadz Budi Ilyas telah hadir. Namun sebelum kita masuk pada pemaparan materi, ada baiknya kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Pak Haji Pamungkas. Pada Pak Haji, waktu dan tempat kami persilakan Pak Haji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Haji atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Baik Bapak Ibu, untuk sekat waktu menjadi masuk pada pemaparan materi pada Ustaz Budi Ilyas waktu kita mempersilakan. Pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala idzan ud'uni astajib lakum. Sadaqallahul azim. Jamaah Masjid Perkantoran Astrografia, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore ini
menjelang maghrib, waktu-waktu yang terbaik kita untuk senantiasa berdoa, bertakarub kepada Allah guna menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan pada kita, memberikan kesehatan pada kita, memudahkan langkah kita untuk sampai ke tempat ini. Semoga diamnya kita di sini Allah catat sebagai tanda-tanda calon penghuni surga. Biasanya kalau bicara calon penghuni surga, cenderung aminnya cukup banyak. Jadi, siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mencatat dia fisabilillah sampai kembali. Artinya, kalau orang menuntut ilmu, kemudian pulangnya dia kecelakaan meninggal dunia, surga tempatnya. Pertanyaannya, mau nggak? Mau surga nggak? Mau kecelakaan nggak ntar? Tuh. Mau surga? Mau ntar ketabrak mau nggak? Langsung mati mau nggak? Pak? Jadi saya tanya, itu janji Rasul. Jadi yang menunda surga kita apa Allah? Mau surga? Bapak Ibu Allah catat sampai rumah fisabilillah. Kalau kecelakaan meninggal dunia, surga tempat. Mau nggak celaka? Mulai kan mikir, disitulah. Nanti sederhana satu persatu. Salam dan salam senantiasa tercurahkan pada baginda Muhammad Rasulullah SAW, keluarga sahabatnya, serta umat-umatnya senantiasa menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesuai dengan tema yang diminta dan yang saya sampaikan, yaitu ciri-ciri atau penyebab doa kita belum dikabulkan. Saya tanya, Bapak pernah nggak berdoa, doanya dikabulkan sama Allah? Pernah? Pernah. Ibu pernah? Ibu berdoa dengan mohon, tiba-tiba Allah kabulkan keinginan ibu. Pernah? Bapak pernah dikabulkan? Pernah nggak dikabulkan doanya? Nah, jadi kata Allah, apa ya? Lagi ceramah. Jadi kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti aku kabulkan. Jadi Allah memerintahkan kita, ud'uni astajib lakum. Menggunakan fi'il amr. Berdoalah kamu kepadaku, pasti aku kabulkan. Saya tanya, pernah nggak Bapak Ibu berdoa belum nggak dikabulkan? Pernah nggak? Pernah. Kalau Pak Prabowo pernah nggak dikabulkan? Ahok pernah nggak dikabulkan? Kita pernah nggak dikabulkan? Pernah kan? Tapi Allah bilang, berdoalah kamu kepadaku, pasti aku kabulkan. Saya tanya lagi, maaf Pak, saya kalau ngajar di kampus, mahasiswa saya bikin bingung. Nah saya tanya, jadi yang salah ayatnya atau doa Bapak? Doanya salah. Doanya salah. Emang minta apa doanya salah? Nah di situ Allah bilang, berdoa kamu padaku, pasti aku kabulkan. Dan janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Janjiku nggak pernah dusta. Tapi Allah
Buktinya saya memberi kabulkan, minta gaji naik lah, kabulkan juga. Ya, mintalah, siapa tahu sambil saya ada pekerjaan baru. Bapak, ya saya berdoa semoga istri saya membolehkan saya lagi. Nggak dikabulkan. Padahal janji Allah begitu. Dalam hidup jujur, yang keinginan Bapak itu apa? Punya rumah mewah. Punya apa lagi kenanya? Punya istri cantik. Punya apa lagi? Punya wajah tampan. Apa lagi? Harta yang banyak. Apa lagi? Apa sih ingin kita? Nggak ada lagi kan itu? Rumah mewah, duit banyak, istri cantik, udah apa lagi? Jabatan perlu nggak doa jabatan? Perlu. Ibu-ibu apa yang diinginkan? Rumah besar, suami tampan, harta banyak, udah kan? Apa lagi? Apa lagi sih? Hah? Anak solehah, apa lagi? Hah? Bahagia, apa lagi? Sehat, apa lagi? Udah kan itu aja kan? Pernah nggak doa jadi presiden? Jangan lu atap, mimpi aja kagak berani, gitu kan? Nah, itu semua udah Allah janjikan. Firman dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha khalidina fiha abada. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Buka dia, buka handphone. Allah bilang innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Saya tanya, ibu beriman nggak? Beriman apa enggak? Beriman satu. Wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal soleh. Kira-kira mengerjakan amal soleh. Buktinya saya aktif di Dawis, saya aktif di Dasawisma, saya aktif di RT RW aktif. Itu wa amilus sholihat. Maka janji Allah, ulaika hum khairul bariyah. Mereka semua itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Siapa? Kita. Amanu, kita diberi iman. Amal soleh, kita menyuruh kepada kebaikan. Udah selengkap udah. Allah bilang kita semuanya termasuk hamba-hamba yang paling baik. Ulaika hum khairul bariyah. Kata Allah, jazaohum 'inda rabbihim, balasan dari Tuhanmu, 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Kita semua akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalirnya di bawahnya sungai-sungai. Di surga itu satu, rumahnya mewah, istrinya cantik, hartanya banyak. Surga tuh. Jadi doa kita ini sudah Allah kabulkan. Pertanyaannya, masalahnya kadang kita yang menunda. Barang siapa keluar menuntut ilmu, Allah catat fisabilillah. Kalau dia meninggal dunia, syahid di jalan Allah. Saya tanya, mau sakit sekarang? Jangan, Ustaz, anak masih kecil. Jangan, Ustaz, cicilan masih banyak. Yang menunda kita, bukannya Allah. Nah, itu Allah
janji gitu. Jadi syarat surga itu cukup, gak usah macem-macem, kerjakan 5 waktu, jaga baik hubungan dengan manusia, udah surga insya Allah. Nggak terlalu susah. Masalahnya godanya berat banget. Tapi Ustaz, ada doa penyebab kita tertunda. Satu kunci, Allah mengabulkan doa yang kita butuhkan dan bukan kita inginkan. Terkadang kita berdoa yang kita inginkan, padahal belum butuh. Dan Allah tahu tentang kebutuhan kita. Jadi Allah mengabulkan doa yang kita butuhkan dan bukan kita inginkan. Ada perbedaan kebutuhan dengan keinginan. Keinginan terkadang kita ingin menjadi wakil rakyat. Coba lihat di mana-mana Pak, poster sekarang, pilihlah saya pemimpin yang jujur, pilih saya muda yang berkarya, macam-macam, semua caleg nempel semuanya. Kebayang nggak kalau semuanya Allah kabulkan? Makanya Allah tahu keinginan dia mau jadi caleg atau Pak Prabowo doanya ya Allah jadikan aku presiden. Pak Anies doanya ya Allah jadikan aku presiden. Pak Ganjar doanya ya Allah jadikan aku presiden. Kira-kira kalau tiga-tiganya Allah kabulkan, gimana bentuk negara ini? Terpecah-pecah. Makanya kita nggak tahu siapa yang dibutuhkan untuk Indonesia pemimpin ke depannya. Gak ada yang tahu. Saat ini belum tahu. Besok baru tahu tanggal 15 Februari. Sekarang belum tahu itu. Siapa? Kita serahkan saja. Kembali lagi bahwa ingat Allah mengabulkan doa yang kita butuhkan dan bukan kita inginkan. Itu kuncinya. Bapak punya anak, sayang banget sama anak itu. Anak bapak baru 2 tahun. Ibu punya anak 2 tahun, sayang banget sama anak itu. Anak ini ngomong, ya beliin aku motor dong. Anak 2 tahun. Bapak punya uang, ibu punya uang. Sanggup beli motor segitu. Kira-kira bapak sayang sama anak itu. 2 tahun. Kira-kira dibeliin nggak motor? Dibeliin nggak? Kenapa nggak dibeliin? Hah? Belum waktunya. Apa jawabannya kepada anak? Motor, nak. Belum, nanti ya kalau udah besar. Gitu. Allah begitu. Yang kita minta, bukan Allah kabulkan, Allah kabulkan. Hanya Allah melihat ukur. Kalau kamu dikabulkan hari ini, bahaya tuh buat kamu sendiri. Kalau anak 2 tahun dibelikan motor, nanti bahaya buat dia. Motornya nggak dipakai, dia kerubuan lagi. Gitu. Ya terkadang itu Allah begitu. Ketika kita berdoa sama Allah, belum dikabulkan, Allah lebih tahu tentang kita. Contoh, Allah lebih tahu tentang kita dibanding kita. Contoh, saya tanya, Bapak tahu nggak berapa jumlah bulu mata Bapak? Banyak, pernah itu. Ntar iseng-iseng itu ngajak sepatu keluar. Sini hitungannya. Ibu tahu nggak berapa jumlah alis ibu? Hitung tuh alis ibu. 1, 2. Allah tahu. Bahkan Allah tahu jumlah pepohonan yang ada di dunia ini yang tumbuh maupun yang gugur. Allah tahu. Ibu fisiknya sendiri aja nggak tahu berapa jumlah alis ibu. Dari sini semua kalau ngaca, jangan jarot atuk dipikirin. Aduh, udah ngaca, ternyata gemukan nih. Emang kenapa gemukan? Pikirin. Isi kalau nyata, kalau ngaca, itu doanya Allahumma kama hasanta khalqi fahasin. Ya Allah, sebagaimana kau baguskan wajahku, baguskan pula akhlakku. Jangan
Bersedih, jangan minder dengan keadaan kita. Itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Yang namanya tai lalat itu bagian daripada cacat. Rano Karno kalau nggak terap nggak jadi gubernur Banten. Karena ada jadi gubernur dia. Kalau nggak jadi dia. Nah kadang kita ini Allah lebih tahu tentang keadaan kita sendiri. Nah makanya suatu ketika belum buat pembukaan ini baru masuk materi ini. Suatu ketika Imam Abu Lais pernah datang ke Basrah. Dia datang. Kalau sekarang Ustadz Hadi Hidayat lah, ulama besar lah, dia datang. Maka seluruh jamaah menghampirinya. Dia melontarkan sebuah pertanyaan. Ya Syekh, bukankah Allah itu maha benar? Iya. Bukankah Allah mengabulkan doa kita? Iya. Bukankah Allah itu ud'un astajib lakum? Iya. Tapi kenapa Allah belum mengabulkan doa kita? Nggak boleh tersenyum. Allah nggak pernah dusta kan janjinya. Kamu ingin bahagia, Allah berikan nanti. Tapi di surga nanti. Kenapa? Kalau kau berikan sekarang, kasihan anak istrimu. Anakmu masih kecil. Istrimu butuh kamu. Makanya Allah belum ambil nyawa kita. Bapak, Ibu, kalau mati di sini, di surga. Mau? Awas hati-hati. Ada pengajian. Keliling. Dia habis tilawah. Capek sekali. Dia tertidur. Kata guru ngajinya. Pulas amat tidurnya. Ya Ustaz, pulang kerja deh. Oh, masalah pengajian selesai mesti tidur aja. Gimana Ustaz? Bangunin, udah malam. Dibangunin, bablas. Tidur langsung. Nanti meninggal dunia dalam keadaan tidur. Hati-hati yang tidur. Saya pakai kebablasan juga di sini. Nah, tidur. Nah, itu kata Allah, Allah akan kabulkan. Nah, tapi kenapa Allah tunda? Bukan Allah kabulkan, Allah tunda keinginan kita. Yang pertama adalah araftumullah walam tu'tuhu haqqahu. Jadi penyebab doa kita ditunda sama Allah karena kata Allah araftumullah walam tu'tuhu haqqahu. Kata Imam Abu Lais begitu. Kamu mengaku Tuhannya Allah, kamu mengaku Allah yang Maha Kuasa, kamu tahu Allah itu Maha Bijaksana, kamu tahu Allah Maha Pemberi rezeki, tetapi kamu tidak menjalankan hak-hak Allah. Makanya ditunda, bukan dikabulkan. Kamu tahu siapa pemberi rezeki? Allah. Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Kamu tahu siapa Maha Kuasa? Allah. Tetapi ketika aku panggil, hayya 'alas shalah, kau diam saja. Aku panggil di tengah pagi yang sunyi. As-salatu khairum minan naum. Kau diam aja. Tidur aja. Padahal, ya maaf, ketika azan berkumandang, itu yang memanggil bukan muazin, tetapi Allah yang panggil kita. Tanda Allah sayang kepada kita kalau kita mendengar azan subuh. Artinya, mari, hayya 'alas shalah, mari sholat. Hayya 'alal falah, dengan sholat kau akan menang. Tapi kenyataannya bagaimana dengan kita? Pak, tadi yang subuh di masjid siapa? Coba tunjuk tangan, saya mau tahu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang yang jamaah subuh di masjid. Ini bapak ada 20-an nih. Yang 15 kemana? Subuh kan? Subuh. Jam berapa?
6:30. Astagfirullah. Rabbal ya. Astagfirullah. Minal khotoya. Jadi menuntut kita. Kamu tahu, kamu mendengar, tapi kau diamkan saja aku, kau tinggalkan. Kau tinggalkan, kau lebih cinta kasurmu daripada aku. Maka karena kau menundaku, melupakanku, hari ini kau minta pun aku lupakan. Sehingga doa kita belum aku kabulkan. Kenapa? Karena kita menunda panggilan Allah. Tadi subuh jam berapa? Subuh jam berapa? Sekarang 7:30. Iya subuh 4:30 azan. Ibu jam berapa sholatnya? No. Azan ingat bangun suami. Mas. Allah panggil kita. Itu bisikin di telinga. Mas sayang saya apa enggak? Kalau sayang, Allah manggil mas segera ke masjid. Gitu. Panggil ke suara lembut, mas. Allah panggil kita. Suami pergi, ibu sholat. Gitu. Jangan buka handphone pagi-pagi. Itu sehingga rumah tangga tentram. Bapak juga begitu. Mau sholat ke masjid bangun. Bapak mau sholat. Mama sholat juga ya. Enak. Rumah tangga begitu aman. Insya Allah rumah tangga tentram. Gak akan tergoda yang macam-macam. Saya yakin tenang aja. Karena barang siapa sholat subuh berjamaah maka dia sudah dapat ontak merah. Tafsirannya dia dapat dunia dan seisinya. Gampangnya siapa yang sholat subuh hari ini aku kasih mobil Alphard 1. Besok lagi, satu lagi. Seminggu sholat subuh berjamaah 7 mobil Alphard kita punya. Pertanyaannya, mana sebetulnya nggak dikabulkan? Kalau Allah kabulkan, ini mobil penuh di jalanan sama Alphard. Saya 7. Mau taruh di mana tuh mobil? Nanti aku berikan ke di surga. Surga lebih luas tanahnya. Begitu. Kenapa? Ini janji Rasul begitu. Siapa baik yang sholat berjamaah, Allah berikan dunia dan seisinya buat dia, buat kita. Tadi jadi. Nah, kamu tahu aku mampu beri rezeki, tapi kau nggak penuhi. Kedua, kamu tahu aku maha kuasa. Aku maha adil. Kau tahu aku tuh semua kekuasaanku tuh ada di tanganku, kata Allah. Tapi ketika azan berkumandang, kau diam. Tapi kalau kerja, masuk jam berapa kerja? Jam 8. Masuk kerja jam 8. Jujur. Jam 8 kurang 5 masih ada di jalan macet lagi. Kira-kira perasaan Bapak tenang apa takut? Apa gelisah? Gelisah apa tenang? Gelisah. Kenapa gelisah? Bapak jujur. Terlambat sekali. Terus kalau terlambat kenapa? Absen jadi terus potong gaji. Kan ini hanya potong gaji doang kan? Ini terbaik. Nggak ada kan terlambat. Potong tangan. Mungkin kan? Tapi kalau azan kita terlambat, tenang aja gitu. Sholat tenang aja terlambat. Terlambat. Biasa, kerjaan banyak. Padahal Allah yang panggil. Tapi kalau katanya panggil, takutnya luar biasa. Kalau Allah panggil, kita biasa aja. Padahal kita tahu, Araftumullah walam tu'tuhu haqqahu. Kamu tahu siapa Tuhan kamu tahu tuh Allah pemilik alam semesta, tapi kamu tak menjalankan hak-hak. Apa kamu? Laqad khalaqnal kata Allah, sesungguhnya tidaklah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku.
Jadi kita diciptakan Allah untuk beribadah. Kerja bagian daripada ibadah. Tapi ibadah tertinggi adalah sholat. Gitu. Makanya kalau doa kita mau Allah kabulkan, jaga perintah Allah. Jaga hak-hak Allah. Jaga sholat kita. Yang belum 5 waktu, berusahalah 5 waktu. Yang sudah 5 waktu, berusaha tepat waktu. Yang sudah tepat waktu, berusaha berjamaah. Terus meningkatkan. Ini yang pertama. Kenapa Allah belum mengabulkan doa kita? Karena kita masih melanggar atau masih menunda hak-haknya Allah. Sehingga Allah belum kabulkan doa kita. Ini yang pertama. Araftumullah walam tu'tuhu haqqahu. Kamu paham Allah, kamu kenal Allah, tetapi hak-haknya belum kamu lakukan. Ustaz, buktinya Ustaz, teman saya gak pernah sholat Ustaz. Bahkan tetangga saya, agamanya bukan Islam Ustaz, rezekinya makmur Ustaz. Kaya dia. Pertanyaannya, ketika orang tidak beribadah kepada Allah dan Allah cukupkan rezekinya, yakinlah itu bentuk istijrat. Apa istijrat? Yaitu azab Allah berupa kenikmatan. Itu hati aja. Saya tanya kira-kira itu yang para pejabat yang kaya-kaya. Taruhlah umpamanya kayak Pak Luhut, Pak Prabowo, siapa yang kaya-kaya? Saya tanya, dia bingung. Kalau meninggal, ini hartanya buat siapa? Bingung nih. Kemudian itu berpikir begitu. Dia hartanya banyak tapi gelisah hidup. Kemana? Saya nyontohkan orang kaya. Datanglah anak buahnya. Ustaz, apa Pak? Saya bingung Ustaz. Kenapa? Saat COVID, saya punya hotel Ustaz. Sepi Ustaz. Gak ada yang datang. Satu pun gak ada. Sementara saya mengeluarkan gaji untuk karyawan saya. Saya pecat, kasihan keluarga. Pak, Bapak punya hotel aja puyeng. Apalagi saya masih ngontrak. Lah Ustaz emang ngontrak, nggak mikirin karyawan. Nah saya mikirin karyawan. Puyeng Ustaz. Punya hotel bingung. Ini yang punya hotel gede-gede Pak. Gede-gede punya hotel. Coba tanya. Itu yang punya masih hidup kan? Paling diwarisin ke anaknya. Punya anak satu. Anaknya punya istri. Nikahlah dia. Diserahkan ke istrinya. Anaknya mati. Istrinya kawin lagi sama orang lain. Itu harta milik siapa? Pindah tangan orang lagi. Makanya kata Allah akan pergilirkan di antara waktu. Allah pengen waktu di antara manusia. Allah pergilirkan. Karena A berkuasa besok B, besok C, besok D. Allah pergilirkan dia. Nah kembali lagi jamaah kaum muslimin muslimat rahimahullah. Ini yang pertama. Kalau mau kabulkan doa kita, jaga hak-hak Allah. Yang kedua, kata Allah, kata Imam Abu Lais, atakumur rasulu walam ta'malu bisunnati. Jadi yang kedua, penyebab doa kita ditunda karena araftumullah walam ta'malu bisunnati. Kamu mengenal Rasul kamu. Kamu mengenal Muhammad, kamu mengaku umat Muhammad, tetapi sunnah-sunnahnya tidak kamu jalankan. Sunnah Muhammad tidak kamu jalankan.
Saya batasi sunnah Muhammad itu banyak sekali. Di antaranya, barang siapa melaksanakan sholat sunnah 10 rakaat, aku jamin surga. Barang siapa menjalankan hadir, ada yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat. Barang siapa menjalankan sholat sunnah rawatib 10 rakaat, surga jaminannya. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya, 10. Barang siapa menjaga 10 rakaat sunnah Rasulullah, jaminannya surga. Kalau mau tidur hitung. Tadi saya qobliyah subuh. Enggak kayaknya, kesiangan saya. Zuhur qobliyah enggak? Qobliyah. Ba'diyah enggak? Ba'diyah. Maghrib enggak, saya di jalan Ustaz. Qobliyah subuh enggak. Maghrib enggak. Isya ini. Maka 4 rakaat kita punya hutang, anggap hutang, sempurnakan dengan qiyamul lail. Mau tidur ibu sholat 4 rakaat. Jadi kalau mau tidur berhitung ya. Saya sholat 10 jadi berapa rakaat? Kalau 5-5-nya enggak ber-10, sempurnakan mengganti dengan tahajud 10. Pokok minimal 10 aja. Misalnya surga. Coba tanya aja jujur dalam hati. Kira-kira sholat sunnah dari subuh sampai sekarang berapa rakaat yang kita tinggal? Coba itu. Coba ibu, qobliyah subuh enggak tadi? Zuhur qobliyah enggak? Ba'diyah enggak? Ustaz kurang Ustaz, nanti malam sempurnakan 10 rakaat. Orangnya 4. Tambah witir, Bapak begitu. Kalau mau surga, saya tanya, mau surga enggak? Mau, laksanakan. Kenapa? Atakumur rasulu walam ta'mul bisunnati. Kamu mengenal Rasulullah, kamu mengaku Muhammad, tapi sunnahnya ku enggak kau jalankan. Sunnah Muhammad itu diantara menjaga sholat sunnah. Belum termasuk duha, belum tahajud, belum tahiyatul masjid, belum rawatib aja deh. Jaga 10 aja. Surga. Kan luar biasa. Gampang kalau mau surga. Daripada kerja dari pagi sampai sore. Kadang tinggal Allah dilupakan. Enggak sholat, enggak apa. Bahagia? Enggak juga. Yang kaya enggak juga, belum tentu. Kebahagiaan itu di hati. Makanya ibu, bapak, ada saya mengajarkan, kalau kamu mau kaya, baca surat Waqiah. Begitu hadisnya. Kalau kamu mau kaya, baca surat Waqiah. Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqiah. Sampai habis baca. Saya kaji perawi hadisnya ini paling kuat adalah dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari adalah tokoh zuhud di zaman Nabi. Sahabat Nabi yang paling miskin namanya Abu Dzar. Meriwayatkan kalau kamu mau kaya, baca Waqiah, lah dia aja miskin. Lalu kaya apa yang dimaksud? Saya kaji lagi, bukan kaya harta, tetapi kaya hati, tenang. Makanya ketenangan itu nggak bisa dibeli dengan uang, nggak bisa. Belum tentu atasan kita lebih kaya dibanding kita, belum tentu. Ketenangan hati. Banyak harta kalau nggak tenang hatinya, nggak enak, gelisah. Itu para caleg yang nyalek Pak, puyeng dia. Duitnya keluar banyak, saya baru ketemu. Berapa habisnya? Ya sedikit lah, berapa? Baru 800, Allah karim. Atau lagi berapa habisnya? Baru 2M Pak, Allah karim. 2M belum tentu jadi. Sayang kan duit. Nah, ini kembali lagi Bang.
Kayak itu ketenangan di hati, bukan di harta. Makanya berburulah ketenangan hati, bukan berburu harta. Harta perlu nggak? Perlu. Harta itu perlu. Semuanya. Harta itu bisa membeli segalanya, tapi tidak bisa memberi ketenangan. Ini yang pertama. Jadi jalankan sunnah Rasulullah, yaitu gak usah banyak-banyak. Karena kalau sunnah Rasulullah itu otak laki-laki itu mau nikah, nikah lagi gak usah Pak. Belum kan nikah lagi, boleh, berlarangan boleh. Sini ada nggak yang istri dua? Ada. Alhamdulillah saya doakan semua yang belum. Alhamdulillah. Kenapa? Sunnahnya iya sunnah. Ya. Saya pertanyaannya, sunnah siapa? Ibu saya dukung. Ibu ada yang suaminya 2 kali? Istrinya? Semoga satu. Saya pernah diskusi, saya bilang, dia nikah lagi. Saya tanya. Oke, diskusi. Saya pihak yang mana? Oke. Saya tanya. Nikah 2 kali, Ustaz, sunnah Rasulullah. Iya. Rasul yang mana? Rasulullah, Ustaz. Saya tanya. Rasulullah menikah lagi. Istri pertamanya masih hidup apa enggak? Udah enggak, Ustaz. Udah enggak. Berarti kalau bukan Rasulullah, istrimu harus meninggal dulu. Baru. Tapi kok Al-Quran begini, boleh silakan saja. Cuman jangan sunnah itu, sunnahnya udahlah sholat aja lah. Salah. Yang kedua adalah banyak baca salawat. Saya batasi 2 saja karena keterbatasan waktu. Perbanyaklah salawat untuk Nabi. Turun perintah sholat. Aqimus sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini Al-Quran, kalam Allah, yang memerintahkan Allah. Saya tanya, berani gak jawab? Allah nyuruh kita sholat. Saya tanya, Allah sholat? Bu, Allah sholat? Pak, Allah sholat? Ustaz, pertanyaan susah banget sih. Kalau receh mas saya gak tanyain. Mungkin intelek semua, makanya saya tanya yang agak susah dikit. Ketika turun perintah sholat, aqimus sholat. Dirikan sholat. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Allah menyuruh. Saya tanya, Allah sholat nggak? Bayangkan. Kalau debat begini, kasih yang intelektual pertanyaannya gitu. Sholat nggak? Enggak. Nah, nanya aja. Yang takut berani aja. Sholat nggak Allah? Gue sholat nggak Allah? Sholat. Ini mau siapa? Allah sholat nggak? Allah nggak sholat. Allah perintah turunkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saya tanya, Allah puasa? Allah makan nggak? Puasa nggak? Makan nggak? Kalau orang nggak puasa makan nggak? Kan? Allah puasa nggak? Allah makan nggak? Allah minum nggak? Puasa nggak? Maaf ya Bu, Pak, kalau sedikit saya ajak berpikir, biar nggak ngantuk. Gitu. Saya kalilah, ketika turun perintah puasa, Allah nggak puasa. Allah makan, Allah nggak makan, Allah nggak minum. Kenapa? Karena Allah mukhalafatul hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah nggak puasa. Ketika turun perintah
khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tutahhirihim biha. Ambillah harta kamu, dengan ambil harta itu maka akan bersuci harta kamu dan bertambah. Perintah zakat. Allah, saya tanya, Allah zakat? Enggak, mau zakat kemana? Nah, setiap perintah Allah, Allah enggak lakukan. Tetapi ketika perintah salawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya aku, yusholluna 'alan nabi, innallaha wa malaikatahu, dan seluruh malaikat, yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betapa agungnya Rasulullah. Saya perhatikan, saya renungkan Allah Karim. Sampai Allah sendiri bilang, aku dan para malaikat bersalawat kepada Muhammad. Saking agungnya pemimpin kita. Makanya kalau kamu mengaku Muhammad, maka banyaklah baca salawat. Yang saat ini, kondisi saat ini, itu ada salawat asghir. Ini salawat diciptakan oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ketika di zaman Soeharto tahun 82 sudah nggak ada yang bisa melawan Pak Harto. Siapa lagi nggak bisa? Ada yang berani melawan Pak Harto. Sampai 32 tahun berkuasa, nggak ada yang berani. Akhirnya nggak ada kekuatan lagi. Terus raja rela, di mana negara kita ini? Sementara kekuatan dia semua, pegang semua militer, dia semua takut semuanya. Maka diciptakan salawat asal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Saya analogikan dengan kondisi sekarang. Ini diciptakan oleh Abdullah Syafi'i. Karena kita mentok nggak bisa melawan lagi. Akhirnya dia ngadu pada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku sampaikan salam dan salamku kepada beliau. Karena nggak bisa lagi. Sama dengan kondisi sekarang. Nggak bisa lagi kita lagi. Semua pegang dia semua. Wa asghili zalimin bil zalimin. Ya Allah, sibukkan antara orang zalim sama orang zalim. Biar ada berantem nih berdua nih. Sesama orang zalim. Itu artinya begitu. Sibukkan antara orang zalim dengan orang zalim. Dan ketiga, wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, keluarkan aku dari kelompok yang dua ini. Ustaz kampanye. Enggak kampanye. Emang begitu artinya.
Keluarkan aku dari orang-orang ini. Keluarkan. Wa akhrijna min bainihim salimin. Keluarkan aku dari mereka dan selamatkan aku. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kesarangan kembali kepada Rasulullah. Dengar keutamaan. Itu artinya saat di kantor, saat bukan yang pilkada. Saya nggak kampanye. Apa sebut nama partai? Enggak, saya nggak sebut nama orang. Kata Pak Anies mau doa presiden, Pak Prabowo presiden, Pak Anies presiden. Itu kata nama doa, doanya sama. Jadikan aku presiden. Nanti tergantung kebutuhan negara ini. Allah yang lebih tahu, kita nggak tahu. Saya menang, ada yang tahu. Kenapa? Tergantung nanti Allah yang tahu kebutuhan kita ini. Saya punya jadi kita doa semoga aman buat kita. Hanya doa itu, salawat Nabi itu adalah itu yang dibaca oleh Abdul Syafi'i. Kenapa saat itu udah nggak ada kosan lagi, nyerah dia. Kasus Tanjung Priok, umat Islam dibantai. Belum lagi yang dulu ada kasus biskuit beracun. Ingat nggak kasus biskuit beracun? Yang orang tua pasti tahu. Ibu ingat tahu nggak kasus biskuit beracun? Kenapa dulu banyak yang pakai jilbab? Biskuit beracun katanya racun di situ di tangannya. Kenapa? Karena terkait orang pakai jilbab. Islam lagi dituduh lagi. Udah nyerang lagi udah sampaikan. Makanya kalau kamu mau dikabulkan doa kamu, maka kata Rasulullah banyak salawatnya, kata Imam Abu Lais. Banyak baca salawat, indah banget Pak menjelang subuh. Yang jamaah ambil mix sebelum azan, baca di pagi yang sunyi sejuk. Itu kan doa sebetulnya. Ya Allah, keluarkan aku dari mereka sama orang zalim ya Allah. Itu doa kita semuanya itu. Jam berapa azan? Sudah habis? Ntar lagi? Satu lagi ya. Dan yang berikutnya adalah Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Kamu membaca Al-Qur'an tapi kamu tidak amalkan isinya. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Kamu baca Quran, kamu enggak laksanakan ajarannya. Itu di antara doa tertunda. Allah katakan dalam firman, kata Allah, siapa yang menafkah masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaq. Siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Allah lipat gandakan menjadi 7 berkali 100 berkali Allah nggak sebutkan bilang. Ini janji Allah begitu. Sampai jam berapa Pak Wanita? Hah? Sudah selesai? 5 menit lagi. Nah, jadi barang siapa menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah lipatkan 7, Allah lipatkan 100. Ini janji Allah begitu. Besok sholat Jumat, Allah bilang kita punya uang, bapak nih, punya uang 10.000 sama 100.000. Saya tanya, kira-kira yang mau masuk kotak yang mana? Yang 100 apa yang 10.000? 10.000 masuk kotak. Lalu ibu mau pengajian punya 100.000 sama 10.000, mana dimasukkan? 10.000. Maka langsung berdoa, ya Allah, berikan rezeki kepada hamba yang soleh-soleh. Berikan dia rezeki. Tiba-tiba ada rezeki dadakan, kita punya uang. Dapat bonus kantor. Amplop belum dibuka. Sholat Jumat. Begitu dibuka isinya semua 100 semua. Kira-kira mana yang mau diberikan? Nah, agak ada receh. Masukin lagi, lipat lagi. Kata Allah, kalau begitu mendingan 10.000 dapat 100.000. Jadi infak 1.000, kalau 100.000 nggak infak dia.
Jadi yang bikin doa itu kita sendiri. Padahal Allah bilang, Allah gandakan dia. Nah terkadang kita baca Quran, kita nggak ajarkan. Ada ayatnya. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'u yatim, itu orang yang menghardik anak yatim. Ditanya walahai orang itu Allah amil miskin dan tidak memberikan fakir miskin. Baru terakhir Allah katakan ancamannya fawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Saya tanya Pak, orang lalai itu mengerjakan apa? Ini sholat zuhur, dia lalai dalam sholatnya. Kira-kira orang itu ngerjain sholat? Ngerjain nggak Bu? Ngerjain. Tuh orang kerja lalai amat sih. Kira-kira orang itu kerja nggak? Kerja cuman lalai gitu. Menurut entar gitu. Nah itu kata Allah, fawailun lil musallin, celakalah orang sholat alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya, menunda-nunda waktu sholat, baca Quran tapi nggak diamalkan firman. Ini yang menunda doa kita. Makanya ketika doa kita buat anak kita, semoga anak kita diterima di perguruan tinggi negeri, semoga anak kita sukses. Karena waktu juga akhir kata sama maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang setelah kita menutup kita berada dalam Mari kita sempurnakan dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Buat saudara kita yang sedang sakit, anggota keluarga besar Astra yang sedang sakit, sedang dalam kesulitan, semoga Allah ringankan kesulitannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah sembuhkan segala penyakitnya. Bahkan salatul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan aku udah iya kan sekarang ada surat al-Mustaq. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan awalnya. Hamdan jawaban Allah yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alna muqimas shalah, Rabbi ja'alna muqimas shalah, Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa berbatas atas segala dunia, insya Allah tidak ada kebaikan salahkan dan semua menjadi mulai bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu, demikianlah kalau tahu desa strategi yang bulan Februari ini, insya Allah kita akan bertemu bulan depan. Sebelum kita masuk ke jemaah, kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Insya Allah dengan kita dengan kita mohon bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.